Oke, terus sebenarnya kriteria seperti apa nih Bu yang bisa kayak misalkan berarti kan kampus punya standar tertentu untuk bikin pengabdian masyarakat. Misalkan kayak kemarin ke desa, standar itu seperti apa Bu yang dilihat sama suatu kampus untuk jadi oh ini bisa nih buat jadi desa binaan atau apa segala macam. Oh enggak Pak, kalau misalkan kita coba nih, jadi kita tidak memberikan janji ya ke sana. Jadi kita bilang, kita berdoa, kita usaha bareng-bareng supaya tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, balik lagi di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Kali ini balik lagi di sesi bareng sama dosen. Kayak sebelumnya udah pernah tag juga sama Pak Wisnu sama Pak Dimas dari Fakultas Hukum, Bu. Oke. Ya, tapi kayaknya belum di-upload ya. Udah di-upload belum sih? Oh, belum. Tapi udah pernah tag, Bu, sekali. Nah, jadi sekarang kita berkesempatan bikin podcast bareng dosen lagi. Salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi yang kemarin kita ikut bareng untuk melihat pengabdian masyarakat di daerah Cariu ya, Bu. Boleh Ibu perkenalkan dirinya dulu? Oke, nama saya Disti. Dari Fakultas Ekonomi, saya di Fakultas Ekonomi sebagai dosen, dosen khususnya di keuangan, konsentrasi keuangan. Kebetulan dari bulan Maret kemarin dikasih tugas tambahan kewajiban sama Pak Dekan untuk menjadi Ketua Pengabdian Masyarakat di Fakultas Ekonomi. Oke, berarti backgroundnya Ibu juga ekonomi, sarjana ekonomi? Ekonomi, S1 S2 ekonomi. Oke, ekonomi. Alumni mana Bu, boleh tahu? S1 itu saya di dulu tuh namanya Stekpi, sekarang Stekpi. Trilogi. Oh, Trilogi. Kalau dulu namanya Stekpi. Sekolah tinggi? Ilmu Ekonomi Keuangan Perbankan Indonesia. Panjang juga. Ilmu Ekonomi Perbankan Indonesia. Iya, panjang. S1. S2-nya justru saya alumni di sini. Oh, alumni S2. MM, Unkris. Oke. Tapi emang spesifik di keuangan, Bu? Berarti udah penjurusan ya, Bu, kalau keuangan? Iya, dari S1 memang keuangannya ngambilnya memang keuangan pasar modal. Jadinya S1, S2, terus kemudian sekarang lagi menyusun tugas akhir di S3, itu juga tentang keuangan juga. Oh, sekarang lagi nyusun tugas akhir buat S3, Bu? Iya, disuruh belajar lagi. Iya, belajar emang sampai akhir, Bu, nggak boleh berhenti ya, Bu? Sampai meninggal kita tetap harus belajar. Iya. Cuman saya mau nanya sedikit aja sih, Bu, karena kemarin ikut di pengabdian masyarakat kan, jadi ya sedikit sebagai mahasiswa kan jadi lumayan terbuka gitu soal pengabdian masyarakat, jadi sedikit lebih tahu lagi. Tapi yang saya mau tanya tuh apa sih, Bu, bedanya KKN sama pengabdian masyarakat kayak kita kemarin gitu, Bu? Kalau KKN itu kan memang program dari sekarang nih dari LL-Dikti, terus dari pemerintah ya, pemerintah kan memang program KKN itu kan memang sebenarnya perguruan tinggi itu bagaimana bisa memberikan satu impact ataupun implementasi ilmu kepada masyarakat, ya kan. Kalau KKN itu kan kuliah kerja nyata, sebenarnya intinya supaya bagaimana menjembatani antara gap dari perguruan tinggi sama dunia real gitu kan. Jadi mereka harus merasakan nih mahasiswa ini gitu. Kalau pengabdian masyarakat ini dilakukan juga hampir sama juga dilakukan sama dosen juga, dan mahasiswa gitu kan. Jadi biasanya pengabdian masyarakat ini dia melibatkan para dosen, melibatkan para mahasiswa sehingga setiap semesternya gitu ya, setiap semester gitu mereka aktif untuk memberikan satu kegiatan ataupun kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Jadi nggak cuman karena KKN udah selesai gitu kan, karena diwajibkan udah selesai gitu kan, terus nanti berlanjut lagi untuk KKN berikutnya. Tapi pengabdian masyarakat ini sebenarnya sih sejatinya harusnya memang setiap kita memang bisa ya kita ikut terjun gitu. Continue berarti sifatnya, Bu, terus berkelanjutan. Benar, continue. Oke, terus sebenarnya kriteria seperti apa nih, Bu, yang bisa kayak misalkan berarti kan kampus punya standar tertentu untuk bikin pengabdian masyarakat. Misalkan kayak kemarin ke desa, standar itu seperti apa, Bu, yang dilihat sama suatu kampus untuk jadi oh ini bisa nih buat jadi
desa binaan atau apa segala macam gitu? Kalau di ekonomi khususnya ya, kalau di ekonomi khususnya itu memang kebetulan karena saya juga baru di pengabdian masyarakat. Tapi sebelumnya kan sebelumnya karena saya juga dosen di ekonomi, saya juga udah ikut pengabdian masyarakat di desa tersebut gitu kan. Nah jadi sebenarnya kriteria awalnya itu tidak dibakukan ini harus seperti ini gitu, tidak. Tapi sebenarnya tujuan perguruan tinggi ini kan adalah menyelesaikan masalah, memberikan solusi kan. Nah, jadi sebenarnya setiap desa, setiap wilayah yang memang dia memiliki satu kebutuhan gitu ya, satu kebutuhan tertentu dan itu bisa difasilitasi atau diberikan solusi oleh perguruan tinggi ya kenapa tidak gitu. Ada ini Bu, batasan misalkan kan Unkris ini wilayah administrasinya Jakarta Timur ya Bu? Atau Bekasi Bu? Saya kurang tahu tapi kalau nggak salah sih, Bekasi kalau nggak salah sih wilayah administrasi Jakarta Timur, cuman kalau di wilayahnya geografisnya di Bekasi. Ya. Nah, kalau kayak gitu tuh ada ini nggak Bu? Misalnya let's say cuman boleh di wilayah sekitar Bekasi atau Jawa Barat, nggak boleh keluar. Atau misalkan ibu sama rektorat lagi ada kunjungan ke universitas lain di daerah Sumatera misalkan, terus ketemu orang desa sana, terus berminat kayak, oh ini bisa dijadiin desa binaan gitu. Ada nggak sih Bu kayak batasan-batasan kayak gitu? Apa emang boleh aja sebenarnya? Sebenarnya batasannya sih saya belum pernah dengar kalau itu ada ya. Jadi kalau misalkan di Bekasi ya nggak boleh merambah ke tempat lain nggak. Cuman memang akan lebih baik kalau misalkan di mana perguruan itu berdiri, dia bisa memberikan impact ke sekelilingnya dulu gitu kan. Bener ya. Nah jadi kalau misalkan di luar itu juga nggak masalah sebenarnya. Jadi untuk sekarang nih contohnya kayak Fakultas Ekonomi kita kan punya 4 desa binaan ya. 4 desa binaan, ada yang wilayah di Bandung, di Lembang itu daerah Desa Sunten Jaya. Terus habis itu kita juga punya di wilayah Subang. Itu Desa Curug Rendeng. Terus kemudian kita punya 2 di wilayah Cariu yang kemarin itu Desa Sukajadi sama Desa Babakan Raden. Nah karena kemarin waktu itu juga universitas kerjasama dengan Desa Tugu Utara di wilayah Puncak sana ya. Bu. Nah akhirnya kita juga kemarin sempat datang ke sana, terus kita join dengan 4 fakultas. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya nggak membatasi hanya di sini, cuman akan lebih baik kalau di sekitarnya itu lebih terdampak. Iya sih benar. Perhatiin yang kecil-kecil dulu ya Bu. Kalau udah terlalu jauh ke sana ngapain ya? Cuman bukan berarti di sana nggak penting ya. Iya benar. Dan bukan berarti nggak boleh juga. Bukan nggak boleh juga. Tapi memang tipikal dan karakter satu wilayah itu berbeda-beda gitu. Jadi mungkin impactnya solusi ini mungkin bisa lebih berdampak kalau di wilayah sana nih gitu. Kalau di sini mungkin perlunya yang ini. Jadi bukannya berarti semua wilayah nggak penting tapi kita sesuaikan dengan kebutuhannya apa. Karena kan di sini kita fasilitator ya. Iya benar. Gitu. Kalau misalkan sejauh mana sih Bu sebenarnya kerjasama antara universitas sama desa-desa binaan ini Bu? Misalnya kan pasti di setiap desa-desa ada apa ya bilangnya ya, murid teladan atau apa segala macam. Ini kampus bisa nggak sih Bu jadi fasilitas kayak bisa nih nanti masuk ke Unkris untuk dapat beasiswa apa segala macam gitu-gitu, sampai sejauh itu nggak Bu? Atau emang cuman ngasih keterampilan, ngasih apa? Harus bisa karena Unkris itu kan salah satu perguruan tinggi yang memang domainnya itu adalah dia memberikan satu pendampingan dalam sisi pelatihan, pendidikan seperti itu ya. Jadi memang walaupun memang Unkris membutuhkan mahasiswa, gitu ya, mahasiswa, tapi itu adalah bagian dari salah satunya pengabdian masyarakat juga bisa juga menjadi satu promosi bagi perguruan tinggi sebenarnya. Mungkin setelah kita melakukan pendampingan di desa tersebut, terus kemudian jadi gini, kita punya satu program ini bagus banget, tapi ternyata program ini belum dapat diimplementasikan secara optimal di desa tersebut, mungkin ya, atau di wilayah tersebut, mungkin karena SDM-nya belum ya. Nah, jadi itulah tugasnya justrunya bagaimana
agar tingkat kompetensi, terus kemudian keahlian yang dimiliki oleh SDM desa tersebut itu bisa mewujudkan program kita bersama-sama dengan desa. Nah, dari itu kan gimana caranya supaya program itu nggak cuma 5 tahun atau nggak cuma 3 tahun lah, let's say ya. Tapi gimana nanti anak-anaknya bisa ngelanjutin lagi seperti itu. Nah, itu harus berkelanjutan. Makanya pada saat kita masuk ke satu desa ya nggak bisa hanya cuman melihat atau satu wilayah ya, nggak hanya bisa melihat oh ya udah ini untuk aparaturnya aja gitu, tapi kita nggak menyentuh dari sisi mungkin yang pendidikan dasarnya atau pendidikan yang lebih krusial menengah gitu. Jadi mereka juga bisa melanjutkan para bapak-bapak dan ibu-ibunya kan untuk keberlanjutan kita gitu. Jadi mungkin juga kita kan selalu kita juga akan mengajak mahasiswa ya kalau ke sana kan. Jadi mahasiswa ini kan juga seperti ya anak-anak dari fakultas gitu kan. Jadi gimana supaya mereka pun bisa melanjutkan, sebenarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi berangkat dari pernyataan Ibu yang sumber daya manusianya kurang lah ibaratnya. Pasti kan ada sifat alami manusia yang kayak gini, Bu. Misalnya kita mencoba ngasih dia pengetahuan atau ilmu dan apa segala macam, cuman mungkin ada yang nggak mau berkembang. Gitu, Bu. Jadi sebenarnya bukan kurang ya, tapi belum mencapai belum mencapai standar yang memang kita inginkan. Kadang-kadang kita kan punya standar sendiri gitu ya. Tapi bukannya dia tidak mampu, tapi dia sebenarnya semua manusia itu bisa. Betul, semua manusia itu bisa. Hanya kalau misalkan tidak mau berkembang, itu sebenarnya bukan jadi alasan sih. Itu kan motivasi ya. Jadi sebenarnya bagaimana dari kita sendiri bisa jeli untuk melihat kenapa tidak mau maju. Iya, gitu. Itu maksud Jadi saya. Sebenarnya bukan karena nggak mau maju nih pasti karena males nih atau apa. Kita udah bikin judgement sendiri, itu awalnya aja udah salah gitu. Kita nggak boleh menjudge sesuatu, tapi sebenarnya tugas kita sebagai perguruan tinggi begitu masuk ke dalam satu wilayah untuk melakukan pengabdian, namanya juga pengabdian. Iya, benar. Pengabdian berarti kita harus mindset kita dirubah dulu nih. Mindset kita harus totally memang untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Jadi jangan begitu nemuin satu problem ataupun satu tembok keker gitu ya, terus totalnya udahlah nggak penting nih, udah dibalik. Jangan gitu. Ya kan saya baru pertama kali ikut. Saya karena langsung ada pikiran kayak gitu terbesit di kepala saya. Gimana kalau misalkan kita udah ngelakuin semua effort tapi nggak bekerja di dua sisi gitu loh. Ya mungkin kita berarti belum cukup jeli untuk melihat potensi yang lain. Oh iya. Berarti kitanya juga harus introspeksi diri. Oh pasti. Harusnya awalnya justru kita dulu yang introspeksi. Kok programnya bisa nggak jalan ya? Terus udah gitu kok kayaknya udah program sebagus ini tapi kok nggak bisa diterima ya, nggak bisa diimplementasiin. Introspeksi dulu. Iya benar. Tapi target tiap desa berarti kan beda-beda nih, Bu. Nah, target tersulit kira-kira yang sekarang lagi dijalanin sama Universitas Krishna Dwi Payana nih apa, Bu? Target maksudnya target untuk pengembangan desanya? Pengembangan desanya. Kalau di Fakultas Ekonomi sih kita sebenarnya melihat potensi sih. Melihat potensi kira-kira oke, ini potensinya nih sekarang desa-desa nih lagi mengutamakan untuk ketahanan pangan. Nah, jadi itu tiap desa tuh kita lihat ketahanan pangannya nih di bidang apa. Nah, tantangannya di mana? Gitu ya, tantangannya di mana? Terus kemudian kita bisa nggak sebagai perguruan tinggi kita melakukan pendampingan secara berkesinambungan supaya program ketahanan pangannya berhasil. Karena tiap desa itu ada yang pertanian, ada yang perikanan, ada lagi yang ketahanan pangannya peternakan gitu. Nah, justru di situ harus dilihat targetnya akan berbeda-beda setiap desa. Nah, jadi kita tuh gimana caranya? Oh, ini ketahanan pangannya, misalkan contohnya ya ada salah satu desa binaan kita ketahanan pangannya adalah peternakan. Tapi di situ para peternaknya agak kesulitan dalam untuk memberi pakan gitu ya. Pakannya ini mahal nih waktu itu bilang gitu. Jadi pakannya ini mahal. Nah, jadi kita gimana ya caranya supaya mereka bilang gimana sih caranya supaya kita bisa bikin pakan sendiri gitu kan. Waktu itu sih pernah didatengin sama dari dinas peternakan, tapi habis itu sekali aja gitu kan waktu itu.
Terus oh ya udah kalau kayak gitu ini kan ada sekarang ada perguruan tinggi nih, gimana ya, walaupun kita mungkin nggak punya fasilitas nggak punya fakultas peternakan nih ya kan, tapi sekarang gimana caranya kita supaya kita punya link nggak ya, networking untuk di dinas tersebut gitu ya, atau di perusahaan yang memang dia bisa langsung menangkap hasil peternakannya gitu. Nah sehingga nanti untuk peternaknya ini juga secara berkesinambungan rutin mereka diberikan peternaknya ini diberikan penyuluhan, terus habis itu kan mereka juga lebih semangat ya, lebih semangat, oh bisa bikin pakan sendiri nih, terus hasilnya nanti bisa diambil nih sama PT ini gitu misalkan. Nah jadi sebenarnya sih sekarang ada yang agak bergeser sedikit. Sekarang tuh perusahaan-perusahaan itu dia melihatnya gimana mereka bisa menciptakan nilai. Itu dari dulu memang seperti itu ya. Kalau dulu kan perusahaan itu kan gimana supaya bisa menciptakan profit gitu ya. Terus kesejahteraan pemegang saham seperti itu. Nah, sekarang itu kan bagaimana bisa menciptakan nilai. Nah, nilai itu sekarang bukan dari dalam justru, tapi gimana caranya supaya dia bisa menciptakan nilai dari luar. Jadi dia berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan nilai bagi perusahaan itu sendiri. Nah, kita dari sisi perguruan tinggi juga setidaknya kita harus berpikir seperti itu. Gimana kita bisa meningkatkan nilai dari perguruan tinggi kita, supaya dari fakultas kita juga, supaya nanti kita bisa meningkatkan value dari perusahaan itu, tapi juga kita dapat nilai buat perguruan tinggi kita gitu. Nah, jadi kolaborasi itu yang memang sekarang lagi coba kita terapkan di Fakultas Ekonomi untuk desa-desa binaan seperti itu. Semua senang berarti ya Bu ya? Everybody happy. Iya, everybody happy. Berarti kayak tadi yang Ibu bilang, fasilitator tuh nggak cuman sekedar datang untuk sekali-sekali datang, cuman connect link juga ke desa, ke perusahaan dan lain-lain. Iya, benar. Dan permasalahan di desa itu kan sebenarnya tidak hanya mereka rata-rata pasti untuk pemasaran, ya kan? Pemasaran saya UKM banyak nih, mereka canggih-canggih bikinnya gitu. Tapi masarinnya mungkin hanya door to door, gitu kan. Nah, sedangkan warga-warga itu juga yang beli. Iya, gitu. Terus habis itu, sedangkan kita belajar di sini, kita belajar digital marketing, ya kan? Terus kita belajar communication skill, gitu kan? Kenapa kamu nggak coba sharing ilmu kamu, gitu kan, buat mereka? Jadi mereka happy, mereka punya ilmu tambahan, terus kita juga ya harusnya kita happy sih. Iya, harusnya kita happy, bisa kita ngasih sharing. Iya. Nah, seperti itu sih. Itu contoh simple aja seperti itu. Berarti kan sebenarnya semua orang harus bisa mengabdi di masyarakat, terutama kita yang ada di kota, karena kita nggak kekurangan gitu loh Bu. Nah, caranya gimana nih Bu supaya naikin minat terutama mahasiswa untuk mau terjun langsung, kayak banyak loh yang nggak seberuntung elu gitu. Itu agak sulit ya. Apalagi Ibu juga baru kan, hitungannya kan baru terjun. Itu agak sulit. Jadi gini, mau atau tidaknya itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Iya, tetapi betul. mau atau tidaknya itu harus dari dirinya sendiri. Nah, individu lah. Individu itu kan unik ya. Mau itu mahasiswa, mau itu dosen, mau itu apapun. Itu kan unik. Jadi dia itu terbentuk, apa yang akan dia putuskan itu tergantung dari apa pengalamannya dia, pendidikannya dia, gitu kan ya. Jadi memang tahap awal kalau bagi saya adalah pertama jangan sampai kita itu ragu sama diri kita sendiri. Kita jangan ragu sama diri kita sendiri. Kita tahu tujuan kita tuh apa. Setelah kita udah tahu tujuan kita apa, baru setelah itu coba rubah mindset kita yang tadinya kita hanya mungkin kita bisa dapat apa nih dari ini, dari ini. Coba bagaimana kalau misalkan kita bisa kasih apa gitu. Jadi kalau misalkan dari awal mindset kita sudah seperti itu, mungkin ya insya Allah nggak akan yang namanya kita nggak dapat profit apa nih, udah deh nggak usah nih kan. Apa nggak, aduh capek deh pergi ke sana ngapain juga gitu kan. Aduh nggak usah. Terus atau enggak, aduh ngapain ngajarin begitu gitu kan, capek-capek panas-panas gitu. Tapi coba karena coba dirubah dulu mindsetnya. Jadi bukan hanya apa yang bisa kita dapatkan, tapi apa yang bisa kita kasih. Iya, gitu. benar. Karena itu biasanya akan berbalik sih.
kita bisa kasih apa, kita bisa menabur apa, itu kan balik ke kita juga. Kita tuai juga ya Bu. Ya. Kayak yang tadi Ibu bilang, kadang di sini digital marketing anak-anak SMP udah pada jualan di Instagram Bu. Betul. Iya, tapi di daerah yang tadi Ibu sebutkan nggak semua orang ngerti kayak gitu. Iya, betul. Iya. Sayang. Jadi ilmu yang kamu dapat di perguruan tinggi, saya pun juga masih belajar sampai sekarang kan. Kenapa enggak ya kalau misalkan coba diimplementasikan gitu? Karena sekarang kan zamannya era digital itu bukan lagi dilihat kamu itu dari mana ya, bukan seperti itu. Tapi kamu tuh punya apa? Iya. Ya kan? Kamu tuh punya apa, dan pada saat kamu lagi terjun ke masyarakat, kamu bisa kasih ide apa gitu. Iya benar. Jangan lupa Bu, nanti ajak-ajak kita juga nih ke desa-desa yang kayak tadi di Lembang, di mana, jadi kita bisa sharing kegiatan-kegiatannya, kayak gimana desanya, seberapa berkembangnya sekarang gitu. Iya. Dampak fakultas ekonomi di desa-desa binaannya gitu Bu. Jadi kita bisa share, jadi orang-orang tahu. Iya, benar-benar. Oke, nanti insya Allah saya ajak. Saya juga di salah satu desa kita yang di Lembang itu, di Sunten Jaya. Itu memang kita lagi jajaki juga dengan pihak industri. Jadi kebetulan kan kita lihat di sana memang kalau desa ini kan ya yang tadi saya bilang, kalau misalkan dia ada hasil bumi, itu kan terkadang buat sendiri atau memang dijual langsung ke pasar gitu ya. Ternyata ada nih salah satu industri dari satu perusahaan yang kebetulan dia ekspor gitu ya. Kebetulan dia ekspor, terus saya sempat ketemu waktu itu berbincang-bincang, dan mereka memang mengalami kesulitan ternyata untuk bahan bakunya. Bahan bakunya itu adalah bahan baku komoditas kentang gitu. Nah ternyata di wilayah kentang itu kan untuk ketinggiannya itu kan dia harus lumayan tinggi ya, agak dingin kan kalau udara. Nah terus kita lihat desa binaan kita sepertinya yang agak mencukupi untuk persyaratan itu kayaknya desa ini deh gitu. Akhirnya di desa Sunten Jaya itu, terus kita bicara sama kepala desanya, Pak mau nggak Pak kalau misalkan ini kita coba dulu gitu kan, nanti saya kenalin gitu kan, kebetulan lagi ngobrol-ngobrol gitu. Terus akhirnya ya udah Bu, nggak apa-apa coba gitu kan. Akhirnya dari pihak perusahaannya ada nih yang datang ke sana ngelihat lokasinya, iya ya enak ya, terus dilihat oh ternyata banyak petani kentang di situ, cuman kentangnya untuk kentang konsumsi, bukan kentang industri. Nah, mau nggak Pak kalau misalkan kita coba nih? Jadi kita tidak memberikan janji ya ke sana. Jadi kita bilang, kita berdoa, kita usaha bareng-bareng supaya tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau misalkan memang lahannya dia prospectable banget dan memang bagus untuk komoditas ini, dan ini kebetulan sudah ada pasarnya yang akan menangkap, ya kan? Sudah ada pasar yang menangkap, nanti tinggal kita maintain untuk pelatihan bagaimana proses produksinya supaya hasilnya seimbang. Nah, jadinya itu yang lagi kita coba lakukan di desa Sunten Jaya itu gitu. Jadi nanti kita lagi tunggu bibit. Kebetulan ada pihak lagi dari pihak lain yang dia peneliti kentangnya gitu ya, peneliti kentangnya. Jadi dia lihat kira-kira nanti apakah kontur tanahnya cocok nggak untuk bibit yang ini gitu kan. Nah jadinya ya berkesinambungan seperti itu tuh. Jadi kita memang nggak hanya impact buat sesaat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi semoga itu bisa memberikan kontribusi lebih ke ke desa untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti ujung-ujungnya kan memang buat kesejahteraan masyarakat. Keren. Itu contoh simple. Tapi keren Bu bisa sampai kayak gitu. Iya, soalnya sekarang karena kita ngelihat harus ada kolaborasi kan. Gitu. Jadi banyak pihak yang terlibat ya Bu? Harus, karena pembangunan desa, pembangunan satu wilayah itu nggak bisa hanya dilakukan satu pihak atau dua pihak aja. Kalau bisa kita punya potensi apa, kamu punya potensi apa, potensi apa, kita integrasikan gitu kan. Nanti ya everybody happy. Iya benar. Nanti berarti kita jalan-jalan ke Lembang, kita panen kentang ya Bu? Aduh insya Allah. Ya sama insya Allah. Bu. Itu masih lumayan beberapa bulan lagi, cuman sekarang lagi dalam tahap pengecekan lokasi lahannya. Jadi semoga lokasi lahannya oke. Terus tapi selagi jalan itu sih kita kemarin juga baru ngelakuin pelatihan untuk aparatur desa gitu kan. Jadi aparatur desanya itu, kepala desanya minta di Sunten Jaya
Bu bisa nggak kalau misalkan kita coba untuk pelatihan, kita punya Microsoft Office nih gitu kan, jadi biar ini kita ngerti gitu kan, ada Word, Excel, PowerPoint. Kita juga ngelakuin pelatihan itu juga, kita ajak dosen-dosen dari ekonomi gitu ya. Jadi di situ nggak cuman hanya satu aja tujuannya, tapi semoga semuanya tuh bisa kerangkul, yang dari aparaturnya atau nanti dari SMA-nya gitu kan. Kalau itu kayaknya kita juga butuh Bu, ini juga Excel, PowerPoint juga masih pada parah. Di ekonomi itu kan ada ini loh, ada apa namanya pusat untuk sertifikasi kompetensi. Oh iya Bu? Iya, kita kan punya pelatihan. Nah, jadi kita punya pusat layanan yang memang kita udah kerjasama sama pihak-pihak lain juga, supaya mahasiswa-mahasiswa kita sebelum lulus, nah itu dia bisa ikut pelatihan untuk SKPI. Jadi SKPI itu juga kan sekarang SKPI itu seperti ini loh, seperti CV-nya mahasiswa. Jadi pada saat sekarang industri itu masuk kan, sarjana ekonomi ini banyak banget ya. Iya benar Bu. Sarjana ekonomi, manajemen, akuntansi itu banyak banget. Tapi sebenarnya gimana biar bisa dilihat kamu tuh punya kompetensi apa selain kamu punya sarjana. Itulah SKPI. Nah kalau di ekonomi tuh memang untuk, kan kita cuma punya 2 prodi ya, program studi manajemen sama akuntansi. Nah itu ada persyaratannya. Jadi kalau misalkan untuk prodi manajemen, ikutnya ini nanti harus ada pelatihan bahasa Inggris yang setara TOEFL, terus kemudian ada lagi harus ikut pelatihan DAT. Nah DAT itu yang desktop application training itu. Nah itu yang kita udah kerjasama sama BNSP. Nah makanya mahasiswa harus ikut pelatihan, setelah itu ikut ujian untuk BNSP-nya gitu. Jadi kemarin tuh kita pelatihan di desa juga, itu memang udah dihususin ini untuk pelatihan Microsoft Word ya, memang untuk dosen-dosen yang memang sudah bersertifikasi BNSP ikut ngajar di sana gitu. Saya Excel sih Bu, pengen belajar Excel. Susah kayaknya Excel Bu. Word, Office itu tuh udah 3 itu. Jadi kalau pelatihan Office itu berarti ada Microsoft Word, Excel sama PowerPoint. Ya itu kalau manajemen ya, jadi harus ada pelatihan yang bahasa Inggris, DAT, sama satu lagi POD, olah data. Jadi kayak SPSS, EViews kayak gitu. Nah terus kalau akuntansi itu harus ikut ini. Dasar pasti bahasa Inggris harus ikut ya. Setara TOEFL tuh 500 itu harus ikut. Nah, terus kemudian teknisi akuntansi itu juga kerjasama sama BNSP. Jadi mahasiswa kita ikut pelatihan, diajar sama dosen yang sudah lulus pelatihan sertifikasi kompetensi itu dan menjadi asesor juga. Nah, itu ikut pelatihan, kemudian setelah itu kalau mereka lulus, mereka dapat sertifikasi BNSP, ditulis di SKPI-nya. Terus ada juga pelatihan brevet untuk akuntansi. Jadi berarti sarjana ekonomi yang udah lulus tuh udah siap lah gitu ya Bu ya hitungannya. Diharapkan sudah siap. Insya Allah, karena mereka kan dengan pada segala saat macam. Iya, karena mereka pada saat lulus kan mereka udah punya SKPI. Nah, pada saat, karena untuk pengambilan ijazah itu mereka harus punya SKPI dulu. Nah, SKPI itu bisa dikeluarkan kalau misalkan sudah mengikuti beberapa pelatihan yang dipersyaratkan sama dekan. Seperti itu sama fakultas. Jadi ya memang mereka ikut gitu. Berarti 2 nih Unkris TV ikut metik kentang nanti sama belajar Microsoft semua ya. Ikut belajar Microsoft. Iya sih, soalnya kayaknya average doang Bu taunya kalau ini. Kalau average enter udah gitu. Average enter. Oke, makasih ya Bu atas sharingnya buat pengabdian masyarakat. Semoga videonya bermanfaat buat orang-orang, bisa dipetik lah. Ada hal-hal yang bisa lebih bagus lagi kalau misalkan mereka bisa melakukan juga pengabdian masyarakat. Ya. Semoga tidak hanya karena kewajiban, tetapi karena dari hati tumbuh. Emang pengabdian. Benar. Semoga semua orang bisa melakukan kayak gini ya. Gak karena KKN, tapi karena memang tumbuh dalam hati bahwa kita harus bisa merasakan hal yang sama orang-orang yang di luar sana. Kayak tadi saya bilang, gak semua seberuntung kita gitu. Karena nggak apa namanya, dunia tuh luas banget. Benar. Luas banget. Jadi bukan karena kewajiban harus ikut
pengabdian masyarakat atau harus ikut KKN untuk biar Iya, lulus biar gitu lulus ya, syarat. mata kuliah syarat, atau enggak harus ikut pengabdian masyarakat untuk dosen atau enggak Iya. mahasiswa karena nanti nanti dapat sertifikatnya buat ini. Iya. Semoga sih itu bukan alasan utamanya. Betul, Bu. Tapi soalnya kalau misalkan udah seperti itu biasanya apa ya, agak kurang Iya. gitu loh. Jadi kalau bisa di mindsetnya kita dulu sih yang dirubah. Iya benar. Gitu. Terima kasih ya Bu atas waktunya, atas sharingnya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, Bye-bye. dadah.